merupakan mobil yang dulu pernah ada, kemudian menghilang, dan sekarang ada lagi. Merupakan mobil yang paling menarik untuk dibeli di kelasnya. Ini adalah Subaru XV. Halo YouTube, selamat datang ke channel Motomobi. Dulu sempat menghilang karena Subaru sempat menghilang di Indonesia. Sekarang ada lagi, dipegang oleh Plaza Auto Group. Mobil pertama yang dijual lagi adalah Subaru Forester. Kami sudah ada reviewnya di channel Motomobi ini, first impression review dan full review. Nonton video-video tersebut apabila Anda suka dengan brand Subaru. Nah, pada Gias 2022, Subaru meluncurkan Subaru XV. Sebenarnya ini adalah Subaru yang banyak ditunggu orang, karena segmen market mobil sekelas ini cukup besar, bersaing dengan Hyundai HR-V, Corolla Cross, Mazda CX-30. Harganya, ya mirip-mirip. Subaru XV untuk Indonesia ada dua tipe S dan tipe S EyeSight. Pada Forester, tipe S merupakan tipe tingginya, jadi yang diluncurkan ini adalah tipe tingginya saja. Perbedaannya hanya pada EyeSight. EyeSight merupakan, ini adalah EyeSight, sensor EyeSight-nya ini, dan EyeSight itu adalah adaptive cruise control dari Subaru, adaptive cruise control yang nggak pakai radar-radar di depan, tapi smooth juga. Namun, mobil yang dipakai untuk first impression review ini adalah yang non-EyeSight. Sebentar, kami belum menceritakan sedikit sejarah mengenai Subaru XV. Pertama kali diperkenalkan di dunia, ada yang namanya Subaru XV adalah tahun 2012. Yes, ini adalah generasi pertamanya. Bentuknya tidak jelek. Suatu crossover yang crossover sekali. Kami lebih suka buntutnya daripada moncongnya. Kemudian tahun 2017 lahirlah generasi kedua ini. Namun yang ada di Indonesia sekarang adalah yang benar-benar baru karena tahun 2020 telah terjadi facelift. Moncongnya itu seperti sedan dan belakangnya seperti crossover yang gagah. Ya nggak jelek, tapi ini agak nggak biasa aja ngelihatnya. Cuma setelah dipikir-pikir, ini bentuknya itu lebih laki dibanding dengan lawan-lawannya. Lebih berotot gitu sepertinya. Dia pakai DRL seperti ini, model C, dan ini LED projector. Sayang setnya tuh masih bola biasa. Cuma ini matanya ini steering responsive headlight. Jadi kalau setirnya belok kanan, matanya ikut tengok kanan, kiri ikut tengok kiri. Jadi menerangi tujuan belokan Anda. Dapat fog lamp yang LED juga. Cuma ini kami agak sebelum ngeliatin ini ada washer. Tapi warnanya tuh kayak lari dari bempernya itu loh. Di sebelah kiri ternyata. Enggak deh, bener sebelah kanan. Ngumpet aja ternyata. Ini dia mesinnya. Subaru selalu memakai mesin boxer. Dan yang ini mesinnya sama persis dengan yang dipakai di Subaru Forester 2000 cc, boxer engine. Jadi silinder tuh biasanya 4 silinder tuh begini. 4 gini, kalau ini gini. Untuk titik berat yang lebih rendah sehingga mobilnya bisa lebih stabil. Ingat mobil listrik kan kalau pasang baterai kan di bawah agar titik berat lebih rendah sehingga mobilnya stabil. Kalau ini mesinnya tuh horizontally opposed sehingga titik beratnya lebih ke bawah. Ini menghasilkan tenaga 156 PS dan torsinya 196 Nm. Angkanya biasa saja sih dari mesin 2000 cc. Cuma ini setidaknya bodinya lebih ringan dan lebih kecil daripada Subaru Forester. Pasti lebih kencang daripada Forester. Dapat velg 18 inch dengan ban lebar 255, tebal 55% dari lebarnya. 19 juga enak dilihat kayaknya ini. Panjang totalnya adalah berapa tadi? 4.485 mm. Kemudian wheelbase-nya 2.665 mm. Ini mobil yang kecil menggeluti kota Jakarta pasti enak. Oh iya, ground clearance-nya itu 220 mm. Jadi off-road-off-roadan dikit masih bisa. Nah, ini di belakang sini ada tulisan Made in Japan. Untuk menjelaskan lagi bahwa ini adalah CBU Jepang. Bikinnya di pabrik Subaru Jepang. Nah, ini belakangnya kami lebih suka dibanding dengan bentuk depannya. Ini lebih crossover gitu loh. Lebih ke arah SUV. Jadi selain lampu rem, ini semuanya bolem biasa. Lampu remnya aja, nggak apa-apa, lampu rem paling penting biar terang. Biar orang belakang Anda tahu bahwa Anda ngerem dan tidak menabrak Anda. Wah, Subaru all-wheel drive. Apa ini tulisan kecil yang nggak akan kelihatan sama mobil belakang? Symmetrical all-wheel drive, ya. Subaru itu selalu symmetrical
all-wheel drive, mesin boxer, dan Subaru Global Platform. Yes, symmetrical all-wheel drive memang tidak terlalu berguna untuk sehari-hari di dalam kota. Namun, ada beberapa kondisi tertentu yang sangat berguna. Misalnya, kalau off-road ringan, jalanan licin, atau saat darurat misalnya kita melewati tikungan yang ternyata licin. Sistem ini pintar, bisa torque vectoring juga. Jadi komputer bisa mengatur mengalirkan tenaga lebih besar ke roda yang mana. Ini pintar, bisa menambah grip. Nah ini bagus ini, nggak pakai knalpot palsu, bahkan knalpotnya aja nggak kelihatan. Tuh, knalpotnya ngumpet di sini. Bagus seperti ini. XV. Ini suka belakangnya, walaupun lampunya belum LED semua. Nggak ada port tailgate. Nah ini bagasinya nggak terlalu luas sebenarnya. Dan di bawah ini masih ada tempat dipakai oleh ban serep yang sementara. Terus bisa nyempil-nyempilin sesuatu di dalam sini. Mungkin handphone rahasia bisa disimpan di sini. Pinggir-pinggir masih ada tempat penyimpanan, ada tempat gantung-gantungan, ada pemisah untuk menghemat AC biar lebih dingin kabinnya. Di sini ada yang melintang, adalah seat belt tengah. Repot ya. Jadi kalau ada orang duduk tengah, kalau mau disuruh pakai seat belt, mesti ngambil dari belakang sini, dan kalau misalnya mau ngelipat jok, keadaan ininya masih ketempel, itu mesti nyopot, dan nyopotnya nggak gampang. Kok ribet gitu. Kalau dilipat, ya lega sih dilipat. Oke, kita coba duduk belakangnya. Ntar sebelum masuk ke dalam kita lihat atas dulu. Ada sunroof kecil di depan dan ada roof railnya. Roof rail beneran. Ini bisa injek seperti ini. Nah, untuk akses ke atas. Terus di pintu belakangnya itu ada cantolan ekstra lagi biar kuat. Kenapa karbon-karbonan palsu ya? Ini kayak wabah gitu loh. Kita nggak suka. Interiornya tuh, joknya dapat kulit. Cuma warnanya tuh cukup rame. Abu-abu muda. Terus jahit-jahitannya orange. Ya, kami nggak tahu orange itu datangnya dari mana ya, tapi nggak apa-apa. Semobil itu interiornya penuh dengan jahit-jahitan orange. Ini di belakang posisi nyetir kami, jarak dengkul dengan jok depan masih lumayan oke. Kaki masih bisa masuk, headroomnya masih ada jarak. Ya, 3 jari lah. Ini dapat armrest dengan 2 buah cup holder. Nah, cup holder posisi di sini nih ada kelemahannya. Kalau misalnya kita naruh minuman di sini, armrest ini hanya jadi sikut rest. Nah, duduknya ini agak tegap. Nggak bisa disenderin lagi. Tegap ya, ini crossover kecil. Wajar-wajar saja, dan karena ini adalah all-wheel drive, jadi ada posisi tidur ini, tempatnya gardan, tempatnya couple, tempat naruh di belakang jok passenger, tapi di belakang jok driver nggak ada. Kenapa ya? Karbon-karbonan palsu. Ada kulit-kulitan di door panelnya, tapi ini keras semua, tapi lumayan ada kulit-kulitan, dan yang kena badan kita itu kulit semua. Gak apa-apa, tengah ada armrest. Yang ada seat belt yang jauh dari belakang tadi, duduk di tengah masih oke. Kepala juga nggak mentok. Nah ini kosong, nggak ada apa-apa. Buru-buru AC, colokan USB aja nggak ada di sini. Jadi orang penduduk belakangnya bisa kehabisan baterai handphonenya. Mungkin marah-marah nantinya. Yuk, kita ke depan. Kuncinya itu seperti ini, kunci standar Subaru, di mana logo Subaru kalau dipencet itu untuk membuka kunci, bukan untuk mengunci. Tidak seperti kunci-kunci mobil lain. XV akhirnya masuk Indonesia nih. Anda bisa beli nih di Gias nanti. Ada 5 pilihan warna. Tapi nanti kita ngomongin warna. Nah ini jahitan orange semua. Tapi ini empuk-empuk jadinya. Ini juga empuk-empuk. Wah, dashboardnya empuk-empuk. Door panelnya empuk juga. Karbon-karbonan palsu. Kenapa ada karbon-karbonan palsu? Sunroof bisa dibuka. Kita kontak dulu. Itu buat tilting. Jadi tilting itu tombol sendiri. Buat slidingnya tombol sendiri juga. Bagus buat kampanye kalau Anda cukup kurus. Sunroof tuh cukup penting ya kalau misalnya tidak tinggal di kota besar atau sering keluar kota. Jadi pas menikmati udara segar tanpa polusi itu tetap bisa buka sunroof, nggak batuk-batuk kena asap knalpot. Melihat dashboardnya ini sangat mirip sekali dengan dashboardnya Forester, sangat mirip. Yang perbedaan adalah bagian sini,
Tapi, nah kita bahas ini dulu nih. Ini sesuatu yang spesial dari Subaru. Nah, tuh ada info-info itu. Nah ini menukiknya berapa derajat hidungnya, dan posisi all wheel drive-nya, temperatur mesin, temperatur oli, dan kecepatan rata-rata. Kenapa digabung di situ? Radio, audio, ini kehematan, urusan kehematan, dan tanggal. Kalau misalnya Anda lupa tanggal. Terus di atas selalu terdisplay ada informasi yang hampir sama yang ada di Subaru Forester. Nah ini audionya, dia punya Apple CarPlay tapi pakai kabel. Ini tidak bermerek. Kalau misalnya di Forester tuh yang tipe S-nya dapat audio Harman Kardon. Kalau ini nggak ada mereknya. Nggak ada mereknya. Home. Gini doang ya. Apps. Gini doang. Simple aja tapi berguna. Asal ada Apple CarPlay, aman, semuanya aman. Ya, untuk urusan audio ini puter-puterannya dengan puter-puteran fisik, dan ini AC dengan puter-puteran fisik juga, dual zone AC-nya. Terus shifternya biasa saja. Ya, PRND, terus ada M manual mode, ada pedal shift di setirnya. Rem tangan jari. Nah, kalau di Forester itu puter-puteran X mode-nya itu. Kalau ini pencet-pencetan pakai tombol, dia akan lari ke situ, deep snow plus mud. Mesti buru-buru ngeliatnya. Auto vehicle hold berarti itu namanya brake hold, auto hold. Jadi kalau di lampu merah berhenti, nggak usah nahan rem. Setirnya sama juga dengan Forester. Ini ada dua tombol, S dan I. S itu sportnya, I itu intelligent. Nah ini Subaru Intelligent Drive namanya. Sebelah kanan untuk urusan cruise control. Nah, karena ini bukan yang EyeSight, tidak ada. Ini ada dua tombol kosong di sini. Tidak ada pencet-pencetan untuk adaptive cruise controlnya. Sebelah kiri untuk urusan multimedia. Dan ada ini di sini. Nah, Subaru itu sennya ada di kiri, bukan di kanan. Seperti di GR Yaris. Lampu depan ada auto, wiper ada autonya juga. Makanya ini ada suatu sensor kecil, adalah sensor air, hujan. Instrument cluster ini bukan full layar, enggak, tetap ada MID-nya di tengah, tetap pakai jarum biasa. Kami juga suka tetap jarum biasa, lebih enak dilihat, lebih enak dibaca. Terus untuk di tengah ini MID-nya ada apa saja ya? Ada speedometer digital. Kali Anda nggak suka ngeliat jarum, ini ada speedometer digital. Ada setting, screen setting, rear seat reminder, vehicle setting, ada apa isinya, keyless entry system, defogger. Ini agak rumit ya karena satu-satu dia, bukan deretan menu itu untuk settingannya. Oke, ke bawah lagi ada kehematan mobil dan rata-rata konsumsi BBM. Terus kehematan sudah nggak ada tire pressure monitor. Di sini juga nggak ada. Salah, bukan situ pencetnya. Mana tadi info? Nggak ada tire pressure. Trip meter untuk mereset ada di sini, dimuliakan sekali tombolnya. Kemudian di sebelah kanan ada tombol SRH off. Jadi kalau misalnya Anda nggak mau lampunya ikut belok juga, ini bisa dipencet. Terus ada, kalau misalnya di luar tuh gelap sekali, ini terlalu silau buat Anda, bisa diredupkan dari sini. Emang nggak terlalu ngaruh sih di Forester juga. Ada tombol traction control, ada tombol start stop engine button. Nah di pintu standar tombol power window, di belakang tidak auto. Kita lihat belakang bukanya full atau tidak. Full, luar biasa. Tadi lupa dicoba. Electric mirror, terus ada seat memory. Nah bicara soal seat dan posisi nyetir nih, ini kontrolan electric seatnya itu lengkap, dan setirnya itu bisa tilt dan teleskopik. Tentu seperti biasa kami lebih dekat dengan badan. Dan ada dua memory seat di sini. Sementara di jok penumpang, coba dibuka pintunya, itu masih manual. Gak apa-apa. Nah ini menghasilkan posisi duduk yang enak. Ini top nih posisi duduknya. Asal punya teleskopik yang panjang aja, dan jok itu pengaturannya banyak, posisi nyetir pasti aman. Mobil-mobil lain tuh tinggal ikutin itu aja, beres, aman. Kemudian kepraktisan, di pintu ada tempat-tempat. Ini masih ada tempat-tempat buat pegangan nutup pintu. Terus masih ada tempat, enggak ada yang fuse box, salah. 2 buah cup holder, ini masih ada tempat-tempat juga. Nah ada 2 buah colokan USB biasa, 2,1 ampere tulisannya, dan 1 colokan
audio in. Ini ada tempat taruh handphone nih. Ini tempat naro-naro, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, biasa saja. Dan ada 2 buah colokan USB lagi. Ini harusnya tembus ke belakang gitu, lebih membutuhkan orang yang belakang colokan USB ini. Dan ada 12 volt power outlet dalam sini. Lacinya, lumayan besar. Oke lah ini. Kaca dan lampunya masih bolam-bolam biasa, heran. Yang tengah day night, tidak auto. Ini loh, karbon-karbonan palsu ini loh. Nggak penting. Oke, kembali ke voiceover lagi. Yes, VO lagi. Sekarang kami ceritakan bagaimana tentang safety-nya. Mobil ini mendapatkan bintang 5 di Euro NCAP. Nanti ketika ada mobil tesnya dan boleh dipinjam, kami akan review yang lebih lengkap lagi. Ada 7 pilihan warna dan sayang sekali hanya ada 1 pilihan warna interior dengan jok yang cukup ramai ini warnanya. Kadang kita butuh yang simple saja, hitam gitu. Tidak perlu seramai ini interiornya. Apabila Anda tertarik Subaru XV, tinggal mengeluarkan uang 449.500.000 untuk yang non-eyesight dan 499.500.000 untuk yang eyesight. Tapi apakah lebih worth it dibandingkan dengan lawan-lawannya? Jawabannya tergantung seberapa anak mobil Anda. Ya, Subaru memang punya market sendiri yang fanatik, yang apapun jadi worth it, hanya karena ini Subaru dengan all-wheel drive dan boxer engine. Overall, mengenai Subaru XV, berdasarkan impresi pertama kami ini, mobil ini sangat cocok untuk Anda yang nyetir sendiri kemana-mana dan masih suka masuk gang. Karena ini mobil Subaru yang lebih kecil daripada Forester. Oh iya, juga untuk yang suka jalan-jalan bertualang yang sedikit main tanah. Biar kepake itu all-wheel drive. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Dan kami ada TikTok juga. Terima kasih telah menonton.